Calvin Verdonk menjadi salah satu pemain timnas Indonesia dengan statistik paling konsisten dalam setiap laga. Ketertarikan pelatih Shin Tae-yong terhadap Calvin Verdonk pertama kali terdengar pada Maret 2024 lalu. Saat itu Shin Tae-yong bahkan terbang langsung ke Belanda untuk bertemu dengan pemain berdarah Aceh tersebut. Calvin Verdonk akhirnya resmi menjadi warga negara Indonesia pada awal Juni 2024. Tak lama setelah menjadi warga negara Indonesia, Calvin Verdonk melakukan debutnya di timnas Indonesia saat laga melawan Filipina dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bek serba bisa ini mampu bermain di berbagai posisi, termasuk bek tengah kiri, bek kiri, hingga bek sayap kiri. Dalam 7 penampilannya untuk timnas Indonesia, pemain berusia 27 tahun ini selalu menjadi starter dan selalu bermain penuh selama 90 menit. Kedisiplinan Calvin Verdonk di lapangan patut diacungi jempol. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Verdonk dikenal sebagai pemain yang bermain dengan penuh semangat tanpa kenal lelah, tetapi tetap menjaga permainan yang bersih. Ia jarang melakukan pelanggaran ceroboh yang menjadikannya salah satu pemain favorit para pendukung timnas Indonesia. Selain performa apiknya di lapangan yang konsisten, sikap rendah hati Calvin Verdonk juga menjadi daya tarik tersendiri. Gaya hidupnya yang sederhana dan jarangnya ia membagikan aktivitas pribadi di media sosial menambah kesan positif di mata para penggemarnya. Kini, Calvin Verdonk telah menjadi figur sentral di timnas Indonesia, baik karena kontribusi teknisnya maupun sikapnya. Dari 7 pertandingan bersama timnas Indonesia, ia hanya menerima 1 kartu kuning, yakni saat melawan Arab Saudi di kandang lawan. Selain itu, kontribusinya juga terlihat dalam laga terbaru melawan Arab Saudi. Ia turut membantu proses terciptanya gol kedua yang dicetak Marcelino Ferdinand. Kemenangan 2-0 tersebut semakin memperkokoh reputasi Calvin Verdonk di mata supporter. Bek kiri NEC Nijmegen ini menunjukkan permainan penuh energi dan ketangguhan sepanjang pertandingan dan menjadi salah satu kunci kemenangan timnas Indonesia. Sejak menit awal pertandingan, Calvin Verdonk menunjukkan ketangguhannya di sisi kiri pertahanan timnas Indonesia. Verdonk dan Marcelino sering bekerja sama di sisi kiri untuk mengacak-acak pertahanan Arab Saudi. Ia sukses mematikan pergerakan pemain berbahaya Arab Saudi seperti Mohamed Al-Qahtani dan Saud Abdul Hamid. Penampilan solidnya di sisi kiri pertahanan membuat kedua pemain tersebut tidak mampu memberi ancaman berarti ke gawang Indonesia. Kemampuan Verdonk dalam membaca permainan dan menutup ruang gerak lawan menjadi faktor utama yang membuat Arab Saudi kesulitan menembus pertahanan Indonesia. Komitmen Calvin Verdonk untuk timnas Indonesia terlihat jelas di menit-menit akhir pertandingan. Meski mengalami kram di kaki dan sempat terpincang-pincang, ia tetap bermain habis-habisan untuk membantu tim bertahan. Sikap pantang menyerah ini mendapat apresiasi dari para supporter. Calvin Verdonk bisa dibilang jadi salah satu pemain kunci timnas Indonesia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski tidak mencatatkan gol maupun assist dalam tiap laganya, kontribusinya di lini belakang dan depan tim Garuda patut diacungi jempol. Kelebihan yang dimilikinya, terutama kematangannya, sulit tergantikan oleh bek kiri lain yang dipunyai tim Merah Putih. Calvin Verdonk tercatat lebih memiliki pengalaman ketimbang bek kiri lain di timnas Indonesia. Selain karena usianya yang lebih matang, dirinya juga telah dipercaya menjadi salah satu pemain inti NEC Nijmegen. Sampai saat ini dirinya telah mencatatkan 13 pertandingan di Eredivisie, Liga Belanda. Hal tersebut berbeda dengan Shane Patinama yang baru melakoni 9 laga dengan AS Eupen.
Sedangkan Pratama Arhan sampai saat ini masih sangat kekurangan menit bermain di Suwon FC dan sedang mencari klub baru. Semakin tingginya jam terbang ini membuat pemain semakin konsisten dan mampu tampil semakin baik karena sudah terbiasa menghadapi laga-laga sulit. Satu hal yang membuat Shin Tae-yong lebih memilih Verdong ketimbang Patinama dan Arhan adalah konsistensi yang dimilikinya. Hampir setiap pemain 27 tahun itu dimainkan. Lini kiri permainan timnas Indonesia memang seakan lebih hidup. Saat ini Verdong telah mencatatkan 7 laga bersama timnas Indonesia. Debutnya sendiri tercatat ketika melakoni laga kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Filipina. Faktanya, jika Verdong bermain, timnas Indonesia memang tampil lebih baik ketimbang ketika memainkan Patinama dan Arhan. Contohnya dapat dilihat ketika Indonesia berhadapan dengan Cina beberapa waktu lalu. Verdong memiliki kemampuan menyerang dan bertahan yang baik, sehingga timnas Indonesia punya lini pertahanan dan serangan yang kuat di sisi kiri. Tidak hanya itu, keterampilan dribbling dan passing pemain NEC Nijmegen juga patut diperhitungkan. Sementara itu, Shane Patinama memang memiliki kemampuan serangan yang bagus, namun kurang dalam bertahan. Hal tersebut membuat pertahanan timnas di lini kiri mudah ditembus musuh. Sedangkan kemampuan serangan dan pertahanan Pratama Arhan masih dipertanyakan. Salah satu keunggulan pemain 22 tahun tersebut adalah lemparan ke dalam yang berbahaya. Kendati demikian, setiap pemain memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Verdong memang sangat layak mendapatkan tempatnya yang tak tergantikan di timnas Indonesia.